Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi di Sapaan Gembala pada tanggal 13 September 2024. Perkenalkan, saya Penatua Elia Maharsini Putro. Saya adalah Capen, calon pendeta dari GKI Kebun Bawang, Tanjung Priuk. Saya memberi salam dari jemaat saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam kenal juga kepada Bapak Ibu yang juga mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya. Nah, pada saat ini kita akan menyelami firman Tuhan agar kita kembali diperbarui oleh kuasa Tuhan. Kita mendengarkan renungan dengan judul Koncomu Zeus tah. Artinya temanmu itu Zeus toh. Berdasarkan kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum lebih jauh, mari kita meminta pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh begitu besar kuasa karya kasih Tuhan ketika kami juga merenungkan hari demi hari. Ada begitu banyak pemberian yang Tuhan Allah berikan kepada kami, sehingga kami sampai saat ini dapat hidup, dapat menikmati kebersamaan yang ada, dapat menikmati kesukacitaan yang Tuhan Allah sediakan atas kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau menggumuli kembali kesukacitaan kami yang asal daripada Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat dimampukan untuk melihat jauh lebih dalam dari kesukacitaan kami, sehingga kami dapat menemukan ada Allah di sana dan kehendak Tuhan Allah yang harus kami kerjakan. Sertai kami Tuhan, dan biarlah pada firman Tuhan saat ini Tuhan Allah sendiri yang bersabda kepada kami, sehingga kami dapat menemukan apa yang harus kami kerjakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepada mereka dan sujud menyembah mereka, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Demikian pembacaan renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah legenda tentang penguasa dewa dalam budaya Yunani, yaitu Zeus atau dewa petir gitu ya. Nah, tampaknya dalam dunia modern belakangan ini nih, Zeus tidak lagi kita saksikan dalam pemutaran film-film di layar lebar saja gitu. Tetapi juga di dalam beberapa iklan, terutama bagi anak-anak muda, bagi dewasa-dewasa muda atau anak-anak mungkin juga sering melihatnya, bahwa dewa Zeus ini sering terlihat dalam pemutaran slot judi online dalam layar sempit, yaitu dari handphone kita. Nah, judi online juga mewakili beberapa permainan keuangan dengan ciri khas yang sama, yaitu permainan tebak-tebakan berhadiah. Nah, ini berbeda dengan mengumpulkan data-data, informasi, dan juga algoritma terkait dengan bermain saham. Itu jelas dua hal yang berbeda. Karena itu, judi ini berbicara bahwa mereka ini sebuah permainan yang murni mempertaruhkan masa depan yang gemilang dengan bermain tebak-tebakan. Jadi, sekali lagi, mempertaruhkan masa depan kita yang gemilang dengan bermain tebak-tebakan. Seringkali kita melihat ada begitu banyak berita yang berisi tentang judi online, bahkan ada bandar yang sampai ketangkep begitu ya. Semoga Tuhan membuat mereka bertobat.
Tetapi kita tidak pernah mengetahui apakah judi itu dosa atau enggak. Nah, kita mau melihat dari sudut pandang Alkitab, sebenarnya judi itu dosa atau enggak sih? Faktanya salah. Tapi kalau diteruskan bisa jadi dosa. Disebut salah karena judi adalah sebuah cara untuk mendapatkan uang, rezeki dengan mengadu nasib. Jadi kan judi kan pasti banyak orang ya. Dengan mengadu nasib melalui permainan belaka. Siapa yang untung nih? Di antara 100 orang, satu beruntung, 99 orang sial. Main peruntungan seperti itu. Disebut dosa karena orang yang suka sekali dengan judi, bahkan sampai kecanduan, adalah orang-orang yang pada akhirnya mengandalkan peruntungannya untuk menentukan masa depan mereka. Mereka mengandalkan peruntungan untuk menentukan masa depan mereka. Bahkan ada yang sampai nanya ke kuburan gitu ya, "Mbah, nomor togelnya berapa ya mbah? Kalau itu judi togel. Belum lagi judi bola, mbah, kira-kira angka yang keluar berapa ya mbah? Ada lagi judi kartu, judi slot online, apalagi judi slot online Zeus. Atau yang kita juga pernah dengar, ada taruhan kepada antar sama teman kita, atau lotre gitu ya. Ada gambling dan sebagainya. Jadi kalau pesan-pesan anak zaman sekarang dibilangnya apa ya? Jangan ya dek ya, jangan ya kak ya, jangan ya pak, jangan bu ya. Lantas dalam konteks saat ini, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita pahami? Melalui pembacaan hari ini, kita diingatkan bahwa setiap usaha dan hasil kita itu berasal dari Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi murni oleh karena Tuhan. Makanya ada orang yang mengatakan, dan bagi saya ini perkataan yang dalam gitu ya. Dia mengatakan begini: pekerjaan adalah hak kita, tetapi penghasilannya adalah hak Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan adalah hak kita, tetapi penghasilan adalah hak Tuhan. Jadi ketika bicara soal pekerjaan, itu adalah sebuah kesempatan kita untuk mengaktualisasikan diri kita, untuk menyatakan diri kita bahwa kita ini manusia, kita bisa bekerja. Tapi di saat yang bersamaan, penghasilan yang kita dapat itu bukan karena hebat kita, tapi pemberian Tuhan. Yang kedua adalah jika kita perlahan mengabaikan Tuhan dengan menggantungkan nasib kita pada peruntungan belaka, pada judi online, pada judi togel, dan judi dalam bentuk apapun, permainan tebak-tebakan yang berhadiah begitu, maka perlahan kita akan melupakan Tuhan. Kita akan memberhalakan judi-judi itu untuk memberikan keuntungan kepada kita. Dan kemudian, seperti dikatakan dalam Alkitab tadi, bahwa kita akan binasa. Karena kita akhirnya mengandalkan pikiran kita sendiri. Pada akhirnya kita akan mengandalkan hikmat dunia, pikiran dunia, bukan hikmat Allah. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah dari judi dan permainan keuangan tebak-tebakan lainnya yang macam seperti ini. Apalagi judi online yang menjamin kekalahan kalian. Hai para temannya Zeus, gitu ya. Ada pepatah dalam perjudian, bandar tidak akan rugi. Jadi kalau yang main judi online begitu ya, kita berpikir kita mau ngalahin bandar, itu game sudah disetting, kita pasti kalah. Karena yang rugi adalah pasti para pemainnya. Nah, karena itu, hiduplah dalam dunia ini dengan penuh keyakinan yang asal daripada Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kalau dipikir-pikir, hidup kita nih terlalu banyak misteri. Terus apa relasinya misteri ini dengan perjudian? Kadang-kadang karena hidup di dunia ini penuh dengan misteri, kita berharap bahwa jawaban, bahwa harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu tuh datang dengan cara yang cepat, datang dengan cara yang jelas. Tapi ini faktanya kan tidak.
tidak melulu atau tidak bisa secepat dan sejelas seperti judi. Bahkan seringkali ketidaksabaran menggiring kita tuh pada lubang maut kita. Udah deh, nggak apa-apa deh main judi, tapi yang judi itu jelas, kalau kalah kalah, kalau menang menang. Jelas, saya bisa mengetahuinya dengan tepat. Itu judi. Faktanya, kita menggali lubang maut kita sendiri. Bukan digaliin oleh si jahat, bukan. Ironisnya, kita yang menggali. Karena itu, saat ini Bapak Ibu, saudara terkasih, kita melihat konteks dunia saat ini memang ekonomi sedang susah. Ingatlah satu hal, bahwa pengharapan kita, sesusah apapun pengharapan kita tidak sia-sia. Bukan berarti harus cepat, harus jelas seperti judi, enggak. Itulah keistimewaan dalam dunia kekristenan. Hidup kita penuh dengan misteri dari Tuhan. Tetapi pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Meskipun dunia saat ini sedang kita alami ini sedang mengalami resesi ekonomi dunia, bahkan resesi ini mendorong ekonomi cenderung semakin anjlok begitu ya. Yakinilah satu hal, bahwa kita tidak akan dibiarkan kelaparan. Jika kelaparan mungkin itu tiba gitu ya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melewati itu semua dengan baik. Sehingga kita pada akhirnya tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Daripada nggak ada untungnya berteman dengan Zeus, berteman dengan judi online, lebih baik kita berteman dengan Allah Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus. Semua menjadi lebih mudah bersama Tuhan Yesus. Bukan menjadi mudah ya, menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan. Karena kita membawa beban kehidupan kita bersama-sama. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Mari kita menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur bahwa sapaan yang Tuhan Allah berikan kepada kami sebagai domba-domba Engkau, kiranya Engkau sendiri sebagai gembala yang memimpin kehidupan kami. Mungkin saat ini dalam kehidupan kami ada begitu banyak orang yang merasakan kehidupannya tuh begitu berawan, begitu berkabut dalam perjalanannya. Tidak begitu nampak jelas apa yang ada di depan. Bahkan sebagai domba terkadang kami hanya bisa peka terhadap suaramu, namun mata kami seakan-akan ditutupi oleh banyak hal. Tuhan, kami mohon agar biarlah dalam kondisi saat-saat seperti ini, kami dapat dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat tetap belajar setia, mengandalkan apapun yang Tuhan telah percayakan. Bila mana itu adalah suara Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah kuping kami begitu peka untuk mendengar firman Tuhan. Peka untuk mengenal suara Tuhan, untuk apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami putuskan, apa yang harus kami sepakati bersama, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, apapun itu Tuhan. Tolonglah kami, sehingga biarlah dalam misteri kehidupan ini, kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami percaya bahwa ujung perjalanan kehidupan kami adalah mata air kehidupan yang memancarkan berkat bagi kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah umat-Mu yang terkhusus bagi orang-orang yang menonton saat ini, dan juga bagi bangsa Indonesia dan juga bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Biarlah dalam tekanan ekonomi resesi saat ini, dengan berbagai pengaruh situasi pasar global yang tidak begitu seimbang, tidak begitu stabil, kiranya kami dapat terus dipelihara oleh Tuhan. Minimal Tuhan, kami tidak kekurangan, kami tidak kelaparan. Dan biarlah kekuatan-Mu menyertai kami dengan penghiburan, sehingga kami dalam situasi yang sulit seperti ini, kami justru tidak terpecah belah. Terkhusus bagi pasangan suami istri, kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan Allah menjamah mereka, sehingga biarlah persoalan ekonomi juga tidak membuat mereka saling beradu domba, tapi biarlah mereka dapat terus setia berjalan di hadapan Tuhan dengan kesulitan apapun. Namun biarlah Tuhan Allah juga memulihkan ekonomi kami semua, orang-orang yang ada di dunia ini, agar biarlah kami dapat melihat serta kasih Tuhan yang boleh kami lihat semakin jelas, semakin baik, dan juga kami dapat melihatnya
oleh karena pemberian tangan kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami serahkan sisa kehidupan kami serahkan seluruh pergumulan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagian kepada yang lain ya. Dan berkati kita. Shalom.